Pemirsa, negara kita sudah merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945 sampai sekarang ini. Para pendiri negara kita, the Founding Fathers, telah menyusun Undang-Undang Dasar yang kita kenal bersama dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Founding Fathers kita itu berupaya untuk menggali berbagai macam pemikiran tentang kehidupan bernegara, baik diangkat dari pemikiran suku-suku bangsa kita, pemikiran keagamaan, maupun juga pemikiran-pemikiran yang timbul di belahan dunia yang lain, terutama dari negara-negara barat. Maka jadilah Undang-Undang Dasar kita yang merupakan kombinasi dari berbagai macam pemikiran itu. Kita telah mencoba menerapkan sistem yang sebenarnya campuran. Sistem presidensial, tapi di dalamnya juga mengandung unsur-unsur parlementer. Kita memilih presiden dan wakil presiden tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kita kemudian juga melaksanakan sistem presidensial itu. Tidak lama, hanya berapa bulan kita ganti dengan sistem presidensial parlementer tanpa kita mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu. Kita kenal ada Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, tapi kita mengenal Perdana Menteri Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Muhammad Natsir, dan seterusnya. Sepanjang sejarah kita, dari sistem yang kombinasi, yang memadukan berbagai macam aliran pemikiran itu, kita merasakan kadang-kadang negara kita tentram, aman, damai, dan itulah yang menjadi tujuan kita bernegara yang digagas oleh the Founding Fathers kita. Tapi ada kalanya juga negara kita itu berada dalam kegaduhan. Kegaduhan itu mungkin juga disebabkan karena sistem yang kombinasi itu, mungkin juga karena pertarungan politik, mungkin juga karena ada persaingan-persaingan ideologi, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Yang sepanjang sejarah kita, mulai tahun 45 sampai dengan tahun 1959, kegaduhan-kegaduhan itu boleh dikatakan terjadi tanpa henti. Kabinet jatuh bangun, silih berganti, tidak stabil, terjadi pergolakan di daerah-daerah, pembangunan ekonomi dan sosial, tidak sebagaimana yang kita harapkan pada awal kita mencapai kemerdekaan. Lalu di tengah-tengah kegaduhan itu, timbullah gagasan kita kembali ke UUD 45, kembali melaksanakan sistem presidensial secara lebih murni. Lalu kemudian yang terjadi adalah pemusatan kekuasaan di tangan seorang presiden. Ini terjadi sepanjang sejarah kita sampai dengan tahun 59, sampai dengan tahun 1965. Kekuatan-kekuatan politik yang bersaing, yang sebenarnya kekuatan politik di negeri kita itu pada waktu itu ada nasionalis, ada Islam, ada komunis. Komunis berakhir pada tahun 1965. Tinggallah nasionalis dan Islam. Dan inilah yang merupakan kekuatan inti bangsa kita. Kalau ada pemilu yang demokratis yang dilaksanakan, kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis itu akan tetap berimbang. Satu tidak bisa memerintah sendiri, tapi harus bersama-sama menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Pasca 1965, pasca G30S, muncul kekuatan baru dalam sejarah politik kita yang disebut dengan pemerintahan Orde Baru, yang intinya adalah kekuasaan di tangan kelompok militer. Mereka ingin mengakhiri kegaduhan-kegaduhan itu, ingin menciptakan stabilitas politik, ingin membangun ekonomi. Memang pembangunan ekonomi tercapai, pemerintahan yang tadi dikatakan tidak stabil menjadi lebih stabil, oleh karena kekuatan politik kita itu memang tidak ada yang dominan kalau sekiranya diadakan pemilu yang benar-benar demokratis.
Di zaman itu diciptakan kekuatan dominan. Kalau tidak ada yang dominan, ayo kita bikin yang dominan. Partai-partai dibenahi, dari sekian banyak partai, kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada 2 parpol, 1 Golkar istilahnya zaman itu. Walaupun Golkar itu sebenarnya partai juga, tapi tidak dibilang partai. Dikelompokkan, lalu pemilu-pemilu sejak tahun 71 sampai dengan tahun 1997, pemilu kita yang terakhir semasa Orde Baru, diciptakan kekuatan dominan, Golkar menjadi single majority, ditambah fraksi ABRI, TNI Polri pada waktu itu, maka pemerintahan stabil, Pak Harto memerintah 32 tahun lamanya, tapi rakyat merasa tidak puas juga. Ini stabilitas yang semu, kita mau demokrasi, kita mau bebas berbicara, aspirasi harus didengar, kebebasan harus ada. Akhirnya kita memasuki era baru, era reformasi. Dibukalah kebebasan yang seluas-luasnya, ya, televisi swasta boleh ada sejak akhir masa kekuasaan Pak Harto, berita-berita boleh disiarkan oleh TV swasta, kritik boleh disampaikan, keterbukaan dimulai, dan pada masa orde selanjutnya yang disebut orde reformasi itu, kebebasan boleh dikatakan terjadi seperti yang kita saksikan sekarang. Tapi timbul lagi kekecewaan. Kalau seperti ini terus, ribut terus, gaduh terus, bagaimana bangsa dan negara kita ini ke depan? Bagaimana solusi kita mengatasi semua ini? Pada dasarnya, saya melihat konstitusi kita telah memberikan satu framework bernegara. Ada sistem presidensial yang kuat, walaupun ada kombinasi dengan sistem parlementer pada sisi yang lain, dan ini sebenarnya lebih menjamin stabilitas kita ke depan. Hanya sayangnya, konstitusi belum dijalankan sebagaimana mestinya, undang-undang dibuat lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan politik daripada kepentingan bernegara seluruhnya. Kedewasaan politik juga belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan, maka kegaduhan-kegaduhan ini terus berlangsung sampai sekarang. Padahal kita ingin negara ini aman dan tentram. Dengan itu juga kita dapat melaksanakan pembangunan ekonomi agar kita tidak tertinggal sebagai sebuah bangsa dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Tapi kita tetap ingin demokratis sesuai dengan premis-premis yang diberikan oleh konstitusi. Ini catatan saya mendahului pertemuan malam ini. Pemirsa, tadi sudah menjelaskan secara singkat perjalanan politik dan ketatanegaraan bangsa kita sejak tahun 1945 sampai sekarang. Intinya, kita tidak pernah sepi dari kegaduhan-kegaduhan. Padahal kita ingin negara kita ini tidak gaduh, negara kita ini tenang, kita bisa membangun ekonomi, membangun sosial kita. Rakyat sudah lelah menunggu-nunggu kapankah kita ini menjadi bangsa yang sejahtera, adil dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh the Founding Fathers dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus kita pikirkan, kita renungkan, dan kita diskusikan bersama. Ya, Profesor Yusril, saya setuju ya. Jadi kalau kita ikuti perkembangan ketatanegaraan kita sejak tahun 45, pertama dengan Undang-Undang Dasar yang didesain oleh para pendiri negara, itu kita bangun awal dengan sistem presidensil, lalu kemudian tidak beberapa bulan kita bergeser ke sistem parlementer, persis seperti kata Profesor Yusril tadi, tanpa perlu menggeser atau mengubah konstitusi. Karena apa? Konstitusi kita itu memang mengandung unsur-unsur parlementer dan unsur-unsur presidensil. Tapi apa yang terjadi dari tahun 45 sampai tahun 59 ketika kita mempraktekkan sistem parlementer, kita berada dalam suasana gaduh. Menurut saya ini bukan soal konstitusi, tapi ada prasyarat utama yang ketika itu tidak pernah dipenuhi,
sistem parlementer yang meletakkan pusat kekuasaan pada parlemen itu dibangun tanpa pemilihan umum. Ya. Jadi 45 sampai tahun 55 tidak ada pemilu, tapi kita ada parlemen. Lalu menjadi sulit mencari dasar atau basis legitimasi politik dengan posisi pemilu yang tidak ada. Padahal kita tahu di buku-bukunya Prof. Yusril disebutkan tanpa pemilu sulit membaca polarisasi politik di parlemen. Dan tahun 55 kita mengadakan pemilihan umum, tapi kadung sistem parlementer kita itu sudah kalang kabut karena praktek yang tidak tentu arah sejak tahun 45 itu. Jadi pemilihan umum pun tidak banyak membantu ketika itu. Nah, balik ke Undang-Undang Dasar 45, kita ketahui ketika itu adalah memindahkan sumbu kekuasaan kepada presiden. Jadi presiden mengendalikan segala hal. Tidak ada gaduh sebetulnya tahun 65 sampai 59 sampai 65, lalu Pak Harto sampai 98, sebetulnya tidak ada gaduh. Kenapa? Sistem presidensil 59 sampai 65, kemudian Pak Harto sampai 98, itu sistem presidensil yang semuanya ada di bawah kendali seorang presiden. Jadi sistem presidensil yang dibangun dengan cara yang tidak normal juga. Nah, sekarang kan kita merevisi Undang-Undang Dasar 45, mau kembali ke model presidensial yang murni dengan mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi yang kita rasakan itu adalah ketidaksiapan melaksanakan desain itu sendiri. Kenapa saya katakan ketidaksiapan? Kita mau bersistem presidensial, tapi tiba-tiba parlemen muncul dengan perilaku parlementer. Nah, ini sebetulnya menurut saya yang memberikan sumbangan besar terhadap kegaduhan-kegaduhan itu. Akhirnya apa? Kita ini kan berada pada titik mau bergerak ke parlementer atau mau bergerak ke presidensial. Akhirnya yang terjadi adalah tarik-menarik dan kegaduhan itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Nah, menurut saya ketaatan kepada konstitusi itu perlu. Konstitusi kita sudah mendesain bahwa Anda parlemen, tugas Anda begini loh. Presiden tugasnya begini. Tapi yang kita tahu sekarang adalah kita tidak mau patuh terhadap desain yang ada dalam konstitusi. Prof. Yusril beberapa kali menyebut, orang mendesain konstitusi ya tidak mungkin sempurna, pasti ada celahnya. Dan perilaku politik bisa menutup celah itu atau memperparah celah itu. Dan saya kira yang terjadi hari ini, perilaku politik cenderung memperparah situasi ini. Misalnya begini, ketika kita sepakat dengan pemilihan presiden langsung, karena itu dianggap salah satu karakteristik sistem presidensial. Presiden dipilih langsung, hasilnya sudah muncul, walaupun ada yang dipersengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi tiba-tiba ada pemikiran, misalnya tidak mau melantik presiden terpilih. Ini kan dalam desain konstitusi kita keliru. Karena apa? Pemegang kekuasaan legislatif, DPR, itu kan diberi mandat langsung oleh apa? Oleh rakyat. Pemegang kekuasaan eksekutif, presiden juga diberi mandat langsung oleh rakyat. Jadi tidak boleh satu sama lain kemudian berpikir untuk mendelegitimasi mandat itu. Nah, ini kunci sebetulnya kalau kita misalnya mau menghilangkan kegaduhan. Tapi tidak mungkin juga kegaduhan itu dihilangkan 100%. Saya baca tulisan Profesor Yusril misalnya soal bagaimana beliau mengkritik posisi DPR sejak Orde Lama sampai tahun 95. Ada buku beliau tentang dinamika ketatanegaraan. Karena suasana yang begitu adem, tidak pernah ada kritik dari parlemen, tidak satu pun undang-undang yang muncul dari kerja parlemen. Padahal kita tahu kerja parlemen itu yang paling utama adalah fungsi legislasi, tapi itu tidak pernah muncul. Tidak pernah terjadi. Nah, ini saya kira Profesor Yusril mungkin perlu menjelaskan kepada kita. Kira-kira bagaimana menjaga kesetimbangan di antara dua kutub yang menurut saya belum semuanya siap dengan desain bernegara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, betul apa yang dikatakan Profesor Saldi itu. Memang ini menjadi concern kita bersama. Sistem kita seperti itu. Campuran antara presidensial dengan parlementer. Kita sudah mencoba dulu. Sekarang kita laksanakan lagi dengan sistem presidensial, walaupun sudah ada perubahan-perubahan dibandingkan dengan Bung Karno dan Pak Harto ya, di bawah Presiden
Megawati terutama dan sampai ke Pak Jokowi sekarang ini setelah kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, memang benar apa yang dikatakan oleh Profesor Saldi bahwa kita tidak mungkin akan menciptakan satu sistem yang betul-betul bebas dari kegaduhan. Ya, kegaduhan itu barangkali perlu juga sebagai dinamika dari kehidupan politik berbangsa dan bernegara kita. Tapi kalau gaduhnya itu terlalu keras, bisa timbul kekacauan juga dalam kehidupan bernegara kita. Jadi kita ingin mencari satu konvergensi, ya, satu titik temu, satu kompromi yang sebenarnya mungkin mampu kita ciptakan. Konstitusinya memang sudah seperti itu, undang-undangnya kita buat serapi mungkin, membangun sistem yang kuat, tapi yang jauh lebih penting seperti yang dikatakan Profesor Saldi adalah perilaku politik dari para pemimpin, para politisi kita sendiri. Jadi memang ya sistem presidensial itu sebenarnya tidak ada koalisi, itu kan Pak Saldi ya. Tapi sekarang kita bikin koalisi, padahal sebenarnya tanpa itu pun, ya, apalagi nanti tahun 2019, setiap partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden. Jadi belum bisa kita bayangkan seperti apa komposisi kekuatan, peta kekuatan politik di DPR nantinya. Tapi saya kira kegaduhan bisa diatasi, akan relatif lebih tenang kalau sekiranya presiden yang terpilih itu nanti betul-betul mampu untuk menjalin komunikasi, menyusun argumentasi yang kuat, meyakinkan DPR, dan kemudian melakukan diplomasi kepada DPR supaya pikiran-pikiran, gagasan-gagasannya itu bisa diterima. Dengan demikian, ya kalau semua pihak mengutamakan kepentingan bersama, saya yakin dengan sistem yang lemah, yang mengandung kekurangan-kekurangan itu, toh kita akan mampu juga menciptakan satu pemerintahan yang stabil dan kuat tanpa menjadi suatu pemerintahan yang diktator. Itu catatan saya. Pemirsa, tadi kita sudah bahas pandangan konstitusional bagaimana kita menjalankan negara ini dengan sebaik-baiknya. Tapi sebaik apapun sistem yang kita bangun dengan konstitusi, semua itu akan sia-sia kalau perilaku politik para pemimpinnya tidak mendukung ke arah itu. Konstitusi bisa demokratis, tapi kalau perilaku politiknya tidak demokratis, ya, maka demokrasi juga tidak bisa berjalan. Jadi memang harus ada titik temu antara sistem yang dibangun oleh konstitusi dan perilaku politik para pemimpinnya. Ini yang kita harapkan akan menjadi ideal ke depan, ya, yang menjadi harapan kita bersama. Ya, ini juga tergantung para pendidik-pendidik kita bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas tinggi, yang dididik menjadi politisi yang bersifat kenegarawanan, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik pribadi dan kelompoknya. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama dan menjadi pemikiran kita semua, tidak yang hadir di sini juga, tapi siapapun di negara kita ini yang concern memikirkan persoalan politik yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini. Ya, barangkali ada yang komen. Pak Yusril dan Pak Profesor Saldi yang saya hormati, izinkan saya ikut nimbrung silakan Pak Ikam. forum ini. Senang juga Pak Ikam datang dan terima kasih Terima untuk kasih. bisa berikan komentar. Beliau ini punya pengalaman banyak sekali, bukan saya sebagai ilmuwan tapi juga pernah aktif juga di DPR, di kabinet juga. Silakan Pak Ikam. Ya, tadi pembicaraan lebih fokus kepada konstitusi, ya, ketatanegaraan dari perspektif hukum tata negara. Sekarang saya ingin membawa kepada yang lebih kepada masalah politik atau perilaku politik. Saya melihatnya dari satu perspektif yang sederhana, Prof. Ya, Yaitu bahwa dalam membangun demokrasi itu 3 prinsip itu yang harus selalu kita ingat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. ya,
Nah, tadi kita berbicara pada level yang atas, pada elit. Ya. Saya kira Prof dan kita semua di sini perlu juga memasukkan elemen rakyat itu sendiri di dalam perbincangan ini. Nah, maksud saya begini, kalau kita refleksikan mengenai apa yang berkembang selama di sini, upaya membangun demokrasi konstitusional atau constitutional democracy ini Indonesia masih tetap belum beranjak jauh dari paradigma yang kurang lebihnya tidak terlalu berfokus kepada untuk rakyatnya ini. Dari rakyat sangat bisa kita lihat sudah cukup berhasil. Apalagi oleh rakyat, pemilu dan lain sebagainya. Ya. Selama lebih dari 69 tahun kita merdeka. Tetapi yang masalah untuk rakyatnya ini. Sehingga kalau saya melihat dari catatan Prof. Yusril mengenai kegaduhan, saya akan menanyakan sebenarnya siapa yang membuat gaduh? Apakah elit apa rakyat? Ya. Kalau menurut saya, kalau ditimbang-timbang, masih cenderung sumber kegaduhan ini kemana elit politik. Ya. Karena apa? Karena bukan saja institusionalisasi politik yang juga sangat elitis, tetapi juga struktur yang dibangun dalam perpolitikan ini juga masih meninggalkan rakyat. Maksud saya, kalau kita bicara struktur adalah termasuk struktur ekonomi. Nah, kalau kita refleksikan dari zaman pasca kemerdekaan sampai sekarang, porsi untuk memperhatikan rakyat itu selain slogan dan kampanye politik, menurut saya masih cukup kecil. Bahkan 32 tahun di bawah Orde Baru, yang menurut banyak orang adalah satu periode yang cukup dalam pembangunan ekonomi, tapi kalkulasi yang kita bikin, kalau kita mau melihat istilah dari Peter Merkel itu, the calculus of pain, kalkulasi penderitaan, itu saya yakin kalkulusnya masih berat bahwa rakyat belum betul-betul mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini juga kita lihat dalam struktur politik yang sampai sekarang sangat elitis, sehingga walaupun undang-undang politik dan undang-undang pemilu misalnya dibuat, muaranya itu adalah pada bagaimana elit bisa mempermainkan atau membuat rekayasa politik yang lebih menguntungkan mereka ketimbang prinsip untuk rakyat. Oleh sebab itu, tadi Profesor menyinggung, yang muncul sekarang ini bukan partai-partai politik yang betul-betul mempunyai kualitas, tetapi malah oleh para pakar politik dikatakan yang muncul sekarang itu kartel politik. Nah, kalau sudah kartel politik berarti oligarki politik, berarti bahwa rakyat pasti akan dikesampingkan. Nah, oleh sebab itu kita tidak akan heran bahwa kegaduhan akan menjadi apabila aspek untuk rakyat ini semakin tertinggal. Sehingga mereka lebih cenderung bermain-main pada tingkat elit. Dan di dalam sistem politik yang sedang terbangun sekarang ini, parpol lah yang paling bertanggung jawab menurut saya menciptakan dan salah satu sumber utama dari kegaduhan. Saking ironisnya sistem parpol di Indonesia sekarang ini, bahkan untuk membuat koalisi mendukung pemerintah pun masih belum berhasil. Terakhir ini malah kita lihat anggota dari parpol yang mendukung presiden itu malah bicara sampai pada soal pemakzulan. Ini tidak ada di dunia politik di mana saja di dunia ini kecuali Indonesia alaihi salam ini yang bisa begitu. Nah, ini artinya apa? Karena di dalam masalah-masalah institusionalisasi politik saja, orang lupa atau partai politik lupa bahwa mereka sebetulnya ditunggu oleh rakyat untuk lebih memfokuskan kepada elemen atau dimensi untuk rakyat, bukan hanya oleh dan dari itu. Nah, rakyat hanya diberi setiap 5 tahun semacam iming-iming atau yang disebut dengan money politik. Tapi bukan itu sebenarnya yang diinginkan rakyat.
Yang diinginkan rakyat adalah kalau Profesor selalu mengingatkan saya di dalam diskusi-diskusi adalah alinea keempat preambul dari Undang-Undang Ya. Dasar 45 bahwa tujuan membuat negara itu atau membentuk pemerintahan itu antara lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan Seluruh rakyat. umum. Nah, Iya. oleh sebab itulah Prof, kalau tadi intinya adalah bagaimana menyelesaikan kegaduhan, tentu tidak fair kalau kita hanya bicara dalam forum ini. Tapi intinya adalah secara normatif adalah sistem politik yang ada sekarang ini mesti mengalami perubahan fundamental yang lebih memfokuskan pada elemen rakyat. untuk rakyat. Ya. Dan menurut saya yang paling utama yang harus menjadi sasaran adalah partai-partai politik. Jadi fundamental politik kita itu harus diubah. Bukan lagi mementingkan kepentingan elit politik, tapi memberikan perhatian yang Ya. sebesar-besarnya Ya. kepada rakyat. Jadi kalau misalnya menurut saya usaha-usaha untuk menyejahterakan rakyat menggunakan misalnya apa yang disebut sebagai apa itu di DPR yang dulu ditolak itu dana aspirasi. That's not it. Bukan itu. Karena itu adalah manipulasi saja dari elit itu sendiri. Nah, Ya, di yang situ. kita khawatirkan itu Pak Hikam, kalau porsi memperhatikan rakyat itu tidak cukup, kalau pemerintah pusat itu makin lemah karena kegaduhan-kegaduhan, itu instabilitas politik akan terjadi di kalangan rakyat itu sendiri. Pengalaman kita lepasnya Timur Timur misalnya, pada saat pemerintah pusat lemah dalam kegaduhan-kegaduhan politik, daerah-daerah mudah sekali terprovokasi untuk melepaskan diri. Dan ini menjadi kekhawatiran kita bersama kalau elit politik hanya bergaduh di tingkat pusat, lalai memperhatikan rakyat, rakyat kecewa, lebih-lebih di daerah-daerah perbatasan iri dengan negara-negara tetangga, maka mudah sekali mereka terprovokasi yang akhirnya bisa menciptakan disintegrasi nasional kita sebagai sebuah bangsa. Ini catatan saya. Pemirsa, tadi sebelum acara ini ditayangkan, saya menulis di Twitter, siapa saja yang mau tanya, silakan tweet, ditujukan kepada saya atau kepada TV One, dan di antara begitu banyak posting dalam Twitter, pengarah acara kita sudah memilih salah satu pertanyaan yang kita anggap layak untuk kita ungkapkan malam ini. Kita baca dulu apa pertanyaannya. Ini dia, Heri Kiswanto. Apakah terkadang kegaduhan memang diperlukan demi tujuan kedamaian? Ini ada istilah bahasa Latin, bonum commune, ada istilah sivi pacem parabellum. Pertanyaan menarik. Apakah kegaduhan itu memang terkadang diperlukan untuk menciptakan kedamaian? Ya, jadi kalau pertanyaan lebih dalam dari segi keagamaan, apakah kejahatan, bahkan apakah setan itu memang perlu ada? Barangkali kalau nggak ada kejahatan, nggak ada setan, dunia ini tidak ramai, orang masuk surga semua. Jadi seperti ini juga lah yang ditanyakan oleh netizen Heri Kiswanto, kegaduhan apa memang kadang-kadang diperlukan demi untuk menciptakan perdamaian. Ya tadi Pak Hikam maupun Pak Saldi sudah memberikan pandangan mengenai soal ini. Untuk menciptakan sistem yang kuat, yang sempurna itu tidak mungkin dapat dicapai oleh kita manusia. Kita membangun sistem tapi selalu ada kelemahan. Jadi kegaduhan akan tetap ada. Ya, mungkin itu juga penting untuk dinamika politik bangsa dan negara kita. Tapi jangan juga gaduh terus, terlalu besar kegaduhan itu, sampai kalau terjadi perang saudara, bunuh-membunuh satu sama lain, tidak seorang pun di antara kita menginginkan hal itu terjadi. Tapi alangkah baiknya kalau sekiranya kegaduhan itu bukan lagi seperti bergaduh di pasar, ya, teriak-teriak, ya, caci maki, hujat menghujat, pukul memukul, tapi kegaduhan barangkali seperti kita malam ini,
Ya, kita kumpul di sini, kita bisa berdebat, ya, bisa berdiskusi dengan kepala dingin, dengan hati yang damai, tidak menggunakan kata-kata kasar, tapi menggunakan kata-kata yang baik, saling menghormati perbedaan-perbedaan pendapat. Saya kira hal seperti itulah yang kita perlukan untuk dinamika bangsa kita ke depan. Baik, Prof. Kita di 2015 kemarin, sebagaimana kita ketahui bahwa begitu banyak terjadi kegaduhan yang secara masif terlihat di media massa, kemudian juga rakyat dilibatkan secara emosional pada waktu itu, dan kegaduhan itu begitu tersusun dengan baik, begitu terjadi dengan luar biasa, sehingga rakyat ada yang marah, tapi juga rakyat ada yang udah tidak peduli dengan kondisi yang ada. Nah, ini bagaimana kondisi-kondisi seperti ini ketika kegaduhan itu terus berjalan, sedangkan rakyat juga tidak begitu diperhatikan dengan baik oleh kondisi yang ada begitu, oleh elit politik yang ada. Kemudian kita melihat perakiraan cuaca politik yang hari ini hadir, di mana partai-partai yang sebelumnya dia oposisi terhadap pemerintahan ini mulai satu persatu mendekat dengan berbagai macam argumentasi yang dimunculkan ke publik. Entah kemudian kondisi ini akan menjadikan negara ini lebih baik, stabilitas politik yang tercipta, atau malah sebaliknya, bahwa kekuasaan yang ada itu semakin terus diperebutkan. Apakah ini akan terjadi stabilitas politik, atau kemudian kekuasaan itu akan semakin banyak orang yang memperebutkan? Saya kira, apa kira-kira melihat kondisi ini dan solusi yang bisa ditawarkan untuk kondisi 2016 yang lebih baik, begitu, Bro? Ya, memang tahun 2015 kemarin itu kegaduhan politik terjadi di seantur negeri kita ini. Sebenarnya sudah berawal dari akhir 2014 ya, ketika presiden baru, wakil presiden baru dilantik, kabinet baru dilantik, dan sudah terjadi katakanlah ketegangan antara pemerintah eksekutif dengan DPR sebagai legislatif, ya. Ada instruksi karena kegaduhan komposisi pimpinan DPR disebabkan perubahan undang-undang Susduk dulu itu dengan undang-undang MD3. Lalu diadakan pemilihan, lalu partai yang ada di pemerintah malah tidak mendapatkan porsi pimpinan dan menimbulkan ketegangan. Lalu ada instruksi tidak menghadiri sidang DPR, terus terjadi kegaduhan baru, ya, dalam hal pengesahan terhadap dua partai politik yang bermusyawarah nasional atau bermuktamar, P3 dan Golkar. Ada lagi kegaduhan diciptakan kesalahan prosedur administrasi dalam mengajukan calon Kapolri yang baru dan pergantian Kapolri yang lama, dan kegaduhan itu berlangsung cukup lama. Dan ini juga sampai ke impaknya sampai ke daerah-daerah, sampai ke bawah juga. Syukur-syukur tidak menggoncang stabilitas nasional kita. Lalu apakah di tahun 2016 ini kegaduhan itu akan terus berlangsung? Nampaknya akan sedikit mereda tahun 2016 ini, terutama dengan cairnya koalisi-koalisi politik, ya, antara koalisi Merah Putih dengan koalisi KIB yang pendukung Presiden Jokowi, ya, dengan satu-satu mulai mencair, dan keinginan dari partai-partai politik itu untuk ikut juga dalam pemerintahan, dan ini akan mengurangi kelompok-kelompok oposisi di parlemen dan menciptakan satu titik keseimbangan baru dalam politik kita tahun 2016 ini. Tapi ketegangan itu bisa muncul lagi tahun 2017, pada saat itu nanti akan ada pilkada serentak babak kedua, dan juga pemerintahan ini sudah masuk setengah perjalanannya dan sudah bersiap-siap menghadapi pemilu lagi tahun 2019, sehingga nanti apa yang sudah cair ini itu bisa tegang lagi, ya, menjelang tahun 2019, ya. Tapi kegaduhan itu anggap saja sebagai satu dinamika. Kalau kita memiliki kedewasaan
bernegara, membangun sistem yang baik, konstitusi ditaati oleh semua orang, rambu-rambu menjadi hukum yang adil menjadi pegangan kita bersama, maka ya walaupun ada kegaduhan-kegaduhan, anggap saja kegaduhan itu adalah bagian dari dinamika politik bangsa kita, seperti yang tadi ditanyakan atau dikemukakan oleh netizen kita, Heri Kiswanto, yang juga disampaikan oleh Pak Hikam, oleh Pak Saldi tadi dalam kesempatan diskusi malam ini. Jadi intinya bahwa kegaduhan-kegaduhan politik itu normal saja sepanjang kita mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini dengan kedewasaan politik yang lebih besar, dan juga sebenarnya kuncinya juga di tangan Presiden yang kita harapkan memiliki satu kewibawaan yang lebih besar dalam mempengaruhi para politisi dan penyelenggara pemerintahan negara yang lain, ya menenteramkan mereka, mengajak bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi ini bersama-sama tanpa kegaduhan. Dan dengan cara itu ya kita berharap bahwa ke depan negara kita ini akan berjalan lebih baik. Ini catatan saya. Pemirsa, dari diskusi tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apapun sistem yang kita bangun, tetaplah tergantung kepada manusianya juga. Kalau manusianya cerdas, manusianya dewasa, sabar, mereka berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi secara musyawarah, mufakat kalau bisa, tentu negara kita akan berjalan lebih baik sebagaimana yang kita harapkan bersama. Tapi kalau orangnya memang suka gaduh, suka berantem, berkelahi melulu, ya nggak akan selesai persoalan kita ini. Jadi yang paling penting bagi kita adalah konstitusi kita taati, sistem kita bangun, dan setiap orang yang terlibat dalam politik, termasuk juga rakyat, memiliki kedewasaan berpolitik, sehingga kehidupan bangsa dan negara kita berjalan sebagaimana yang kita harapkan, dan mudah-mudahan bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang jauh lebih maju dibandingkan dengan keadaan sekarang. Catatan saya malam ini akan saya tuliskan agar mudah kita ingat bersama-sama. Catatan saya adalah setiap orang harus mentaati konstitusi. Setiap orang wajib mentaati konstitusi. Catatan saya, setiap orang wajib mentaati konstitusi. Saya, Yusril Iza Mahendra, terima kasih pada Anda semua yang mengikuti acara ini. Tanah